Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu kali ini. Ya, gak kerasa kita udah setahun ya di rumah, setahun lebih malah. Ya, kita tetap bersuka cita ya walaupun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Yuk kita mulai ibadah kali ini. Mari kita naikkan satu pujian, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Rentakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Hari teman-teman, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Mari siapkan Alkitab kalian supaya nanti pas kita baca, Alkitabnya sudah tersedia di dekat kalian. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan berikan tubuh yang sehat buat kami sehingga kami kembali beribadah di dalam ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, guru-guru dan juga anak-anak sekolah minggu yang beribadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu. Terpuji akan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Alkitab kita yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke 48. Agak panjang dikit ya adik-adik ya.
Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 ya. Di sana diceritakan mengenai seorang yang bernama Cornelius. Siapa? Cornelius ya. Jadi judul perikop di atas adalah Petrus dan Cornelius ya. Kalian bisa baca sesudah dari ibadah online hari ini, atau kalian baca di rumah masing-masing ya. Jadi ringkasan ceritanya adalah dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 adalah mengenai seorang yang bernama Cornelius. Di sini diceritakan bahwa Cornelius itu adalah seorang perwira ya, perwira pasukan. Nah, kalau seorang perwira pasukan tentunya dia mempunyai beberapa atau banyak anak buah ya. Nah, dikatakan bahwa Cornelius ini adalah disebut pasukan Italia ya. Ia saleh. Wah, dia orang hidupnya saleh serta seisi rumahnya, keluarganya terus takut akan Allah ya. Ia memberi banyak sedekah kepada banyak umat Yahudi. Selain dia orangnya saleh dan juga dia murah hati untuk memberikan berkat atau membantu orang-orang yang kesusahan ya. Di sini dikatakan ceritanya seperti di dalam Alkitab seperti itu ya. Cornelius orangnya saleh ya. Dan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang sore hari ya, pada saat itu Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat Tuhan datang kepada dia dan berkata kepada Cornelius, "Cornelius, jemputlah seorang yang bernama Petrus atau disebut Simon Petrus ya. Dia sekarang ini berada di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Ya, jemputlah Simon Petrus untuk datang ke rumahmu." Wah, Cornelius takut dan merasa bahwa wah, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk kasih tahu bahwa dia harus mengundang yang namanya Simon Petrus. Tetapi malaikat Tuhan bilang kepada Cornelius ya, akhirnya Cornelius berani mengatakan bahwa ada apa Tuhan ya. Jadi malaikat itu katakan seperti itu tadi, dia harus menjemput. Akhirnya Cornelius mengutus 2 orang prajuritnya dan 1 orang pembantunya yang selalu bersama-sama dengan dia untuk menjemput Simon Petrus yang ada di rumah Simon di daerah Yope ya. Kemudian berangkatlah 3 orang yang diutus oleh Cornelius untuk berangkat ke rumah Simon untuk menjemput Simon Petrus ya. Pada saat itu Simon Petrus sedang berdoa di atas sebuah rumah. Dia di loteng di atas ya. Dia sedang berdoa. Pada saat dia berdoa, Tuhan kasih penglihatan buat dia bahwa turunlah gambar atau binatang-binatang di dalam satu tempat, yaitu kain ya, yang ujung-ujungnya terikat, kemudian di dalamnya ada beberapa macam binatang ya. Nah, malaikat Tuhan bilang bahwa itu bisa dimakan ya. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat ke-12 ya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Ya, jadi dia tidak mau makan. Sampai 3 kali disuruh untuk makan, tapi Petrus tidak mau makan. Akhirnya terangkatlah penglihatan itu. Kemudian Petrus dikasih tahu bahwa ada 3 orang yang mencari dia ya, yaitu utusan Cornelius ya. Kemudian Petrus turun ke bawah dan bertemu dengan
3 orang utusan yang diutus oleh Cornelius. Ya, pada saat itu mereka bertemu dan membicarakan kenapa mereka harus ketemu sama Petrus. Ya, dia cerita bahwa dia diutus oleh tuannya untuk menjemput Simon Petrus ke rumah Cornelius. Jadi Simon Petrus diundang nih ke rumah Cornelius, ya. Simon Petrus diundang oleh Cornelius untuk datang ke rumahnya. Nah, pada saat mereka berada di rumah Simon, dan pada saat itu sudah malam, jadi mereka utusan Cornelius juga harus tinggal menginap di rumah Simon. Ya, kalian bisa bayangkan pada saat itu mungkin perjalanannya jauh, ya, jadi sehingga mereka harus bermalam di rumah Simon. Ya, keesokan harinya mereka berangkat, Simon Petrus dan juga 3 utusan dari Cornelius berangkat menuju ke rumah Cornelius, ya. Nah, mereka sampai ke rumah Cornelius. Pas sampai di rumah Cornelius, wah, Simon Petrus disambut dengan banyak orang datang ke rumah Cornelius. Ternyata Cornelius mengundang teman-temannya, sahabatnya, terutama saudara-saudaranya, keluarganya untuk datang ke rumahnya untuk menyambut Simon Petrus, dan mereka semua mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, ya. Nah, mereka bersama-sama berkumpul di dalam satu rumah Cornelius untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, ya. Nah, dikatakan bahwa di sana selain Simon Petrus bersama-sama dengan beberapa orang banyak di rumahnya Cornelius juga seorang yang tadi dikatakan bahwa dia orangnya saleh, terus dermawan, suka membantu, ya, selalu membantu orang-orang yang susah. Nah, apa kekurangan dari Cornelius sehingga dia harus mengundang Simon Petrus ke rumahnya? Ternyata Cornelius itu belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, dia belum tahu, ya. Nah, pas Simon Petrus datang ke rumahnya, Simon Petrus menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir dan mati, kemudian bangkit untuk menebus dosa kita, ya, dosa anak-anak yang mungkin pada saat itu belum terima Tuhan. Tuhan Yesus mau mengasihi semua orang, ya, walaupun pada saat itu mereka bukan orang Yahudi atau orang Yahudi. Pada saat itu semua, Simon Petrus bilang, Tuhan mengasihi seluruhnya, semua orang, ya, entah itu dari suku bangsa apapun, ya, seperti kayak di Indonesia nih, misalnya ada suku bangsa apa, ada suku bangsa Jawa, ada Batak, terus ada banyak sekali suku bangsa. Tuhan mengasihi semua orang atas suku-suku bangsa, ya, orang yang kulitnya hitam, kulitnya putih, matanya sipit, matanya agak belok, semuanya Tuhan mengasihi, ya, semuanya asal percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wah, pada saat itu Cornelius beserta keluarga dan sahabat-sahabat teman-temannya yang ada di dalam rumahnya merasa takjub mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Simon Petrus. Wah, mereka akhirnya kepenuhan oleh Roh Kudus. Wah, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, semua orang yang ada di dalam rumah Cornelius. Nah, Cornelius juga menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya, ya. Terus mereka, Cornelius dan semua mereka dibaptis, ya. Di dalam pasal 48 dikatakan mereka dibaptis menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, pada saat mereka dibaptis, inilah
pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Simon Petrus. Simon Petrus sudah menjadi saksi buat Cornelius dan seisi rumahnya serta sahabat-sahabatnya. Dan Cornelius juga sudah menjadi saksi buat keluarganya dan juga buat teman-temannya di sekelilingnya. Nah, Cornelius sudah menjadi saksinya Tuhan dan Tuhan memakai Cornelius ya. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan, supaya Tuhan memberi kuasa buat kita supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir, mati dan bangkit buat kita semua menebus dosa-dosa kita ya. Nah, poin yang kita ambil dari pelajaran Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 tentang Cornelius, bahwa kita mau belajar satu, mengetahui dengan benar bahwa Tuhan Yesus telah lahir dan mati dan bangkit bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya ya. Terus kemudian yang kedua, kita harus membuka hati dan menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, tanpa memandang atau membedakan suku bangsa ya. Mungkin di antara teman-teman kita ada yang misalnya di sekolahan gitu ya, di sekolah ada yang suku bangsanya, ada yang misalnya orang Jawa, orang Manado, atau orang Batak, orang apapun ya, suku bangsa apapun, kita tetap harus menjadi saksinya Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi Cilan, Tuhan mengasihi anak-anak, adik-adik yang ada di rumah ya. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, saksinya Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi saksi dimanapun kalian berada ya. Pada saat ini mungkin kalian masih sekolah secara online ya, belum bisa bertemu dengan teman-teman kalian, bertemunya paling di Zoom atau di video call gitu ya. Tapi nanti saatnya kita bertemu teman-teman kita. Nah, kita sudah diperbekali oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin sekarang ini kita menjadi saksinya Tuhan di dalam rumah kita dulu ya, di dalam lingkungan rumah, yang punya adik, yang punya cici, yang punya koko ya, kita menjadi saksinya Tuhan. Misalnya apa nih cici, misalnya pada hari Minggu nih, biasanya ibadah online-nya disuruh-suruh terus, ayo nih udah harus jam 11 nih udah harus ibadah online ya, masih sibuk main game terus ya. Enggak ya, Cilan percaya bahwa kalian semua pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Handphonenya atau laptopnya udah siap ya untuk dengar firman Tuhan. Siapapun yang memberikan firman Tuhan pada hari itu, kita siap, antusias untuk mendengar firman Tuhan hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar dari Cornelius dan Simon Petrus ya, yang menjadi saksinya Kristus ya. Jadi hari ini sudah kita ketahui ya, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kalian, Cilan, guru semuanya harus menjadi saksinya Tuhan ya. Mulai berpeduli dengan orang lain ya, mengasihi orang lain juga, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita ya, sudah menebus dosa kita. Kita juga harus mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita ya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi seisi keluarga yang ada di rumah adik-adik, dan juga mengasihi keluarga Cilan. Terpuji akan nama Tuhan Yesus. Ayat Mas hari ini kita ambil di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi, Mazmur 103
ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Puji akan nama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang telah lahir, mati, dan bangkit buat kami semua. Terpuji akan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.